Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Radufan Aziz Ramdhani dengan NIM 12301223058 dan saya sebagai salah satu peserta bootcamp Telio XLG CNS Java Fusion C# Oracle Fusion Institute akan menjelaskan tentang mission ke-6 dari materi Java. Untuk mission ke-6 ini tugasnya adalah membuat produk travel dalam sebuah array lalu mencetak isi menu serta fungsi-fungsinya dengan menggunakan struktur warisan. Berikut adalah sampelnya. Jadi ada periksa menu produk travel, semuanya ada periksa produk individual, periksa produk paket, dan membuat fungsi reservasi untuk produk travel yang diminta. Untuk kelas diagramnya seperti ini ada 5 kelas diagram, ada travel, individual travel, package, travel test, dan mission util. Baik, langsung ke kelas yang pertama yaitu travel.java. Untuk travel.java sesuai dengan di kelas diagram ini, jadi untuk fieldnya ada travel code, city name, flight, dan travel type. Lalu ada juga reserve untuk menunjukkan ada berapa orang yang sudah reservasi. Lalu kita membuat konstruktornya dengan semua field tadi, kecuali untuk field reserve. Lalu kita membuat getter setter untuk reserve, lalu buat getter travel code, dan juga getter travel type. Lalu di sini juga ada fungsi toString untuk mengembalikan output atau nilai objek travel ini. Di sini saya memakai string format, jadi agar kelihatan terlihat lebih rapi. Jadi di sini %-18s maksudnya adalah membuat satu kolom dengan lebar 18 dan berbentuk string. Lalu juga ada pembatasnya ini garis yang berupa garis horizontal, garis vertikal. Dan juga di sini ada blok if else untuk membedakan output. Di sini ada dua jenis output, yaitu travel, ada dua travel type, yaitu individual travel dan paket travel. Kita membandingkannya dengan travel type, apakah dia bernilai 0 atau 1. Di sini kita memakai dot equals karena travel type berupa string. Lalu jika travel type individual, maka kita akan memprint individual travel pada salah satu outputnya. Lalu pada kasus selanjutnya, yaitu paket travel, kita mengoutput paket travel. Selanjutnya ada individual travel. Di sini filternya hanya satu, yaitu max people, yang dimana adalah maksimum orang yang bisa ada dalam individual travel ini. Lalu kita membuat konstruktornya, karena ini bersifat warisan, jadi kita memakai extends travel, karena kita mewarisi dari kelas travel. Lalu kita membuat parameter yang hampir sama dengan travel.java tadi, namun ada tambahan juga max people yang berupa field dari kelas ini sendiri, yaitu individual travel. Itu kita membuat super yang berarti induk dari kelas ini, berupa travel. Lalu kita mempassing parameter yang dibutuhkan untuk travel. Lalu kita mempassing di sini 0, karena ini bukan individual travel, maka kodenya adalah 0. Lalu kita menginisiasi objek max people ini dengan parameter max people. Lalu kita membuat setter untuk reserve. Lalu terakhir ada getter untuk max people. Lalu juga ada function ini yaitu string juga, yang dimana function toString dari anak ini mewarisi toString dari induknya. Jadi di sini kita menyimpan super.toString yang dimana merupakan toString dari induk objek ini. Lalu kita hanya tinggal menggabungkannya dengan uh, toString dari kelas ini. Jadi pertama ada parent string kita udah dapat tadi. Lalu kita memakai format lagi biar lebih rapi. Lalu kita tinggal memprint output yang sesuai ada di sampleran. Jadi di sini contohnya untuk individual travel adalah yang pertama ada NA, lalu maksimum orang, yaitu dari maksimum orang di kelas ini. Lalu kita juga memprint reserve dari induk kita.
didapat dengan memakai Super. Lalu selanjutnya ada package travel yang hampir serupa juga, yang sebetulnya sama dengan individual travel. Namun di sini dia menghandle kasus untuk jenis paket travel. Di sini kodenya adalah satu, lalu di sini adalah min people karena dibutuhkan minimum orang untuk berangkat. Di sini untuk toString-nya sama seperti tadi, kita pertama pakai toString dari parent, lalu menambahkannya dengan outputan yang sesuai dari kelas ini. Itu yang pertama, minimal orang berangkat, lalu NA, lalu ada jumlah reservasi yang sudah tersedia. Lalu terakhir ada, maksudnya, lalu ada mission util. Di sini isinya untuk hanya scan saja. Yang akan kita gunakan pada cluster ini yaitu travel test. Lalu travel test yaitu yang pertama kita buat objek travel. Karena objek travel kita berbeda-beda, maka kita harus membuat objek yang sesuai dengan yang diinginkan oleh sampel kan. Jadi untuk yang pertama ini, karena jumlah minimum orang berangkat adalah NA, maka ini adalah individual travel. Begitu juga dengan selanjutnya. Lalu ada selanjutnya lagi yang TRFV03 ini, dia dapat travel. Oke, kita di sini menginisiasinya sebagai package travel. Lalu semuanya kita lakukan seperti ini, kita cocokkan yang individual travel yang mana dan yang package travel yang mana. Lalu ini adalah fungsi menunya, ada 5 pilihan, 1, 2, 3, 4, dan 9. Yang pertama, kita print travel yang merupakan, yang pertama kita memprint semua travel yang tersedia. Kita bisa pakai for loop. Lalu yang kedua, kita memprint hanya travel yang merupakan individual. Jadi kita harus membandingkannya apakah kodenya 0 atau tidak. Lalu yang ketiga, kita memprint semua paket travel, yaitu kita membandingkan dengan kode 1. Lalu untuk keempat, kita akan mengubah jumlah reservasi orang pada suatu objek travel. Pertama, kita harus mendapatkan inputnya dulu. Kita menggunakan mission util. Lalu di sini saya memakai bolan found false untuk digunakan pada for loop ini. Jadi gunanya for loop ini, dia akan melooping dari array travel dari awal sampai akhir, dan kita harus menemukan apakah ada travel kode dalam array kita yang sesuai dengan inputan user. Jika ketemu, maka kita akan men-setting boolean found tadi sebagai true, lalu looping ini akan berhenti. Karena di sini saya setting kondisi loopingnya adalah selama i kurang dari 5 dan juga found berupa false. Jadi ketika .travel code ketemu sesuai dengan inputan user, maka kondisi ini tidak akan berlaku lagi. Lalu loopingnya akan berhenti. Sebaliknya, jika tidak ketemu dan uh, looping harus berjalan sampai akhir array, maka boolean found akan tetap false. Lalu di sini ada kondisi terakhir, yang dimana jika found-nya false, maka dia akan memprint kode yang diinput user adalah salah. Sebaliknya, jika found ketemu, ada beberapa kasus lagi yang harus kita kerjakan. Yang pertama, kita tanya dulu jumlah reservasi yang ingin dibuat oleh user. Kasus yang pertama adalah jika inputan yang dibuat oleh user adalah 0, karena tidak mungkin mereservasi 0 orang. Jadi kita memprint di sini harap pesan setidaknya 1 orang. Lalu kasus yang kedua adalah jika reservasi yang dibuat melebihi jumlah kapasitas dari penerbangan kita. Jadi kita di sini harus dapatkan dulu. Jadi kita di sini harus mendapatkan dulu .get reserve atau sedang ada berapa orang yang sudah direservasi ditambah jumlah reservasi yang baru. Lalu kita membandingkannya apakah itu lebih besar daripada maksimum orang yang bisa ada di penerbangan tersebut. Jika iya, maka kita tidak bisa memesan pesanan tersebut. Namun jika tidak, maka kita bisa membuat reservasi tersebut. Lalu kita set reserve dengan menambah jumlah reserve lama dengan jumlah reservasi yang dibuat. Lalu pesanan untuk kita buat sisal untuk dan membuktikan bahwa pesanan reservasi sudah dibuat. Lalu terakhir ada
if else untuk menu sama dengan 9 ini berfungsinya untuk baik. Sekarang untuk sampel codingannya, maksudnya sampel run-nya, yang pertama periksa semua kode travel. Yang kedua periksa kode individual, ya, ini keluar sesuai dengan mission. Ketiga, permintaan produk at travel, keluar juga sesuai dengan mission. Lalu membuat reservasi. Pertama kita input dulu kode yang mau dibuat reservasinya, yaitu 001, lalu jumlahnya adalah 5. Baik, pesanan untuk 5 orang berhasil dibuat. Lalu kita input satu dan mengecek apakah pesanan benar-benar dibuat dalam objek kita. Sini bisa kita lihat jumlah reservasi untuk TRV 001 ada 5 orang. Selanjutnya untuk sampel run lanjutan, kita input 4, lalu kode travel TRV 001, lalu input orangnya adalah berjumlah 4. Di sini akan keluar error tidak dapat memesan lebih dari jumlah maksimum orang, karena tadi sudah dibuat jumlah reservasi 5 dan 5 orang ditambah 8 orang reservasi baru akan melebihi kapasitas 10 dan tidak akan memungkinkan untuk membuat reservasi tersebut. Lalu selanjutnya kita testing lagi untuk input 4. Lalu kita menginput TRV3 yang tidak ada pada objek kita. Dan sesuai dengan mission, akan keluar error bahwa kode yang diinput adalah salah. Lalu yang terakhir kita cek 4 lagi, TRV003, dan buat pesan 6 orang. Dan berhasil, lalu TRV003 lagi, dan kita akan sekarang membuat pesan untuk 0 orang, dan akan keluar error harap pesan setidaknya 1 orang. Baik, itu akhir dari mission ini. Semuanya sudah dijelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.